Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalamu li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Para jamaah pengajian, para bapak-bapak yang hadir di tempat yang mulia ini, di Masjid Hakimah Warahmah, Maqamallahu fi tuli hayatih. Mudah-mudahan perkumpulan duduknya sama-sama kita di sini, insya Allah kita ini berkumpul yakin penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena duduknya di sini kita akan sama-sama mendengarkan hadis demi hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga teruntuk kepada ketua DKM beserta jajarannya, para dewan guru, para imam, para asatidz yang semuanya mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka insya Allah kita akan sama-sama mendengarkan nasihat demi nasihat, hadis-hadis sahih daripada kumpulan perawi Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah. Yang pertama, nasihat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khoba, Imam Abu Nu'aim Al-Asbihani mengatakan dalam riwayatnya, baginda Rasul sampaikan, khoba rugi, abdun wa khosiro. Dua kalimat yang artinya sama. Khoba rugi, abdun seorang hamba, wa khosiro sungguh rugi. Kalau dalam ilmu mantik ini namanya kalimat mutaradifat. Kalimat mutaradifat itu lapannya banyak tapi maknanya sama. Lam yaj'alillahu ta'ala fil qalbihi. Siapa orang yang dikatakan rugi sampai dua kali berturut-turut oleh baginda Rasul, yaitu lam yaj'alillahu ta'ala fi qalbihi rahmatan lil bashari. Allah tidak jadikan, tidak akan pernah menanamkan sifat kasih sayang ke dalam hati seorang hamba tersebut. Lil bashari, enggak ada simpati. Maksudnya apa? Tidak ada sifat dedeh kepada orang-orang lain, terutama salah satunya tidak ada rasa iba kepada orang yang memang kelaparan, tidak ada rasa kasih sayang kepada orang fakir, tidak ada rasa kasih sayang kepada orang miskin, tidak ada rasa kasih sayang yang hidupnya terbelakang. Maka sungguh orang tersebut ketika di dalam hatinya enggak ada sedikit pun rasa kasih sayang, qaswatul qulub dalam artian hatinya begitu keras, itu salah satu orang yang merugi sampai dua kali. Baginda Rasul sampaikan, khoba wa khosiro, rugi dan sungguh rugi. Maka obat supaya hati kita dilelehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah bisa hati kita meleleh kecuali apa? Salah satunya adalah
banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita ringankan untuk berzikir kepada Allah. Insya Allah ketika dikontakkan itu lisan oleh hati, maka otomatis di situ perlahan lambat laun hati kita akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nasihat kedua dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dua perawi hadis sama-sama meriwayatkan satu hadis. Sanadnya adalah sahabat Rasul namanya Ibnu Umar, tentang masalah yang nempel di tubuh kita. Memang kita enggak bisa, ini hadis enggak saklek, dianjurkan, cuman ini hadis adalah sebuah sindiran. Apa? Khalifu lil musyrikin. Dalam segi apapun, terutama yang nempel di tubuh kita, khalifu, kalian harus berbeda dengan orang-orang musyrik. Dalam hal apa? Baginda Rasul lanjutkan dalam hadisnya. Dalam hal ukhfus syawarib, kalian harus mengerik kumis. Wa auqiru lahya, dan kalian harus memelihara janggut. Janggut itu memang ada aturannya. Enggak semerta-merta itu janggut dibiarin sampai bawah, ya. Kan Siddhartha Gautama juga berjanggut. Tapi orang mana dia? Hindu apa Buddha? Bukan Islam. Tapi ada janggut secara sunnah baginda Rasulullah SAW. Kalau sudah sampai sepanjang itu begini, baru dipotong. Begini dipotong. Baginda Rasul orang yang paling memperhatikan yang menempel di tubuh, bagaimana kerapihan tubuh. Terus kumis itu kebiasaan adalah orang-orang Rum. Orang-orang Romawi memelihara kumis. Dari mulai perperangan Khaybar, perang Yarmuk, perang Mu'tah, itu orang-orang Romawi kepalanya dicepak, kumisnya dipiara, memang tidak ada janggut, walaupun ada janggut dihabiskan. Maka ciri-ciri orang musyrik dalam hadis ini, kebiasaannya, walaupun andai saja di antara sahabat kita, ya saya juga ada kumisnya ya, sama, itu tidak sampai masuk dalam kategori kufur, naudzubillah, summa naudzubillah, atau fasik. Ini khalifu, dianjurkan. Anjuran dari baginda Rasul, kalau bisa kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kumis itu dikerok ya, dan jenggot dibiarkan. Terus ada orang yang nyeleneh, Abu Jahal juga berjenggot, betul. Tapi Abu Jahal berjenggot, Fir'aun itu dalam tafsir Sawi disampaikan bulu jenggotnya cuma 4 aja. Bukan berarti itu Fir'aun yang jenggotnya ada 4 ya. Tapi mereka berjanggut bukan karena Abu Lahab berjanggut, betul. Abu Jahal berjanggut, tapi bukan cara sunnah, memang sudah alami jadi. Namun kita harus yakini, niatkan, ketika kita berjanggut, kalau misalkan malu-malu sampai jembros, ya sedikit, gak apa-apa, niatkan ikut cara sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, hadis riwayat Imam Abdul Razak daripada Anas bin Malik tentang melangkah kita harus hati-hati. Nanti kita baca, ini ada hubungannya orang yang kenapa setiap kerja bisnis kena tipu terus, rugi terus. Di sini ada hadisnya. Khudil amra bitadbir, jika kau ingin mengambil proyek, kalau bahasa kita, jika kau ingin melakukan sesuatu, termasuk pilih tempat pendidikan, termasuk memilih tempat kerjaan, termasuk memilih teman, penting ini. Ada. Wala tusahib fasikon patarda. Jangan sekali-kali kau bergaul dengan orang fasik, patarda. Itu bisa kamu kebawa fasik, patah laka. Kita lanjut. Fa in ra'aita fi akibati khairan famdi. Jika urusan satu, amron itu kan isim nakirah, sifatnya umum. Milih teman, oh ini rupanya bawa maslahat. Jangan sampai teman bawa rusak nama, bawa madorat. Contohnya di depan kita manis, di belakang menyebarkan fitnah kita. Itu madorat namanya. Terus ketika ngambil pekerjaan, oh bagus, ambil. Termasuk
yang banyak kasus-kasus yang enggak berangkat haji, itu perlu. 2022 itu seluruh Indonesia yang haji furoda yang tidak jadi berangkat 4.000 jamaah, rata-rata yang keluar 300 juta, 250 juta hilang, habis. Bahkan ada yang sampai Jeddah itu 40 orang balik lagi pas diperiksa, pisahnya pisah ziarah. Itu melayang 300 juta habis dibawa kabur oleh travel. Hati-hati. Walau ketika ada yang menawarkan apapun termasuk haji udah contohnya, harus hati-hati, jangan tergiur datang orang yang rapi pakai peci, dia bersandiwara, diiming-imingi. Nah, maka di sini penting manis tidak akan pernah rugi orang yang bermusyawarah, tidak akan pernah sedih orang yang istikharah. Manidaman istashara. Terus fa'in hibtagoyan. Nah, kalau kamu sudah punya feeling curiga, khawatir, goyan itu kamu akan rugi, akan madorat, akan rusak, akan sedih, akan nelangsa, harta kamu akan rugi. Nama baik, famsik tahan, jangan ikut. Ya. Makanya ada dalam hadis baginda Rasulullah SAW, kalau kita insya Allah sungguh-sungguh dalam istiqomah, bertakwa kepada Allah, nanti dikasih the feeling dari ihdaru firasyatal mu'minin li'annahu min nurillah. Hati-hati tentang firasat feelingnya orang-orang yang beriman, pasti selalu tepat, itu cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, tadi sudah kembali. Kenapa ini orang banyak ketipu haji? Orang yang nipu sudah pasti setan itu ya, yang nipunya. Ini ketipu karena satu, terburu-buru, nggak mempertimbangkan. Tiga, yang paling banyak nggak enakan. Jangan nggak enakan. Kalau untuk masalah uang jangan nggak enakan. Itu kebanyakan. Itu 4.000 bapak-bapak hadirin. Sampai ada 4.000 orang itu, Allahu Akbar, 300 juta kali 4.000, berapa itu coba ya? Nggak tanggung-tanggung itu nipu orang ya. Nah, maksudnya kembali kepada diri kita. Jadi saya sempat itu tahun 2021-nya ditawarin, Kang ambil aja itu uang yang daftar reguler, ini langsung berangkat. Ya Allah, teman dekat lagi yang nawarin. Enggak ini kayaknya enggak mau seininya aja, mau reguler aja, sayang. Saya ngikutin alur aja. Itu ternyata pas dibawa sama teman, betul dia bawa 50 jamaah, ya mudah-mudahan dia yang nggak nipu ya. Itu nggak berangkat semuanya. Rumahnya habis, dijual karena diparanin, mobilnya habis. Nah itu maksudnya bapak-bapak. Untuk masalah ini, ingat sekali lagi, ketika kita ditawarkan sesuatu, pendidikan atau apa, bahkan baginda Rasulullah SAW, mau beli sendal pun istikharah musyawarah. Besok mau beli sendal, malamnya istikharah musyawarah. Subhanallah. Termasuk beli kendaraan ya, istikharah musyawarah. Apalagi membeli pasangan, ini yang belum nikah ada mungkin di sini, itu harus istikharah dan musyawarah. Jangan mengandalkan cinta. Banyak gak yang mengandalkan cinta? Mesra ternyata pernikahannya cuma 2 tahun. Nah itu tetap agama yang dikedepankan. Baik. Nasihat yang ketiga, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Siti Aisyah tentang masalah ibadah nggak boleh dipaksakan. Di sini ada hadisnya, khudu minal amali matutikuna. Awas, ya. Jangan ngedikte ibadah orang lain dalam artian, dia mah ibadahnya males. Jangan. Ini ada nih di sini. Dia mah sholat duhanya 2 rakaat. Jangan begitu. Sebab ada hadis, khudu minal amal matutikuna. Kalian kalau mau berbuat kebaikan, ibadah, semampu kalian. Fa innallaha ta'ala la yamatu. Kamu mau sholat 2 rakaat, mau 100 rakaat, mau 1000 rakaat, la yamalu. Allah punya sifat tidak akan pernah bosan terhadap hambanya. Hatta tamalu. Sehingga kamulah yang bosan dalam ibadah. Dalam artian di sini apa? Jangan mentang-mentang kita, saya paksain. Kan ada memang ya.
Rabi'atul Adawiyah itu memang sholat sunat mutlaknya 1000 rakaat, betul. Dalam sirah fi risalati Rabi'atul Adawiyah di daerah Baghdad itu ada kitabnya. Sehari semalam baca sholawatnya 25.000, betul. Hatam Quran setiap hari, betul. Itu sudah waliullah. Kita pengen seperti Rabi'atul Adawiyah, bagus. Tapi harus ngaca diri, dalam masa ini ada gak orang yang sampai seperti itu ibadahnya? Maksudnya apa? Walaupun sholat tahajud 2 rakaat, sholat duha 2 rakaat, sedekah subuh hanya 10.000, 20.000, yang penting istiqomah wa in qalla. Baginda Rasul sampaikan, walaupun sedikit, yang penting istiqomah, itu yang paling aku sukai. Baik. Yang selanjutnya, klarifikasi sekaligus ini ya, wahai Imam Tabrani, tentang ada selentingan yang mengatakan bahwa ibu baginda Rasul itu di neraka. Ada ya. Ini ada hadisnya buat meluruskan, mengkonter. Ayah baginda Rasul di neraka. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Ini ada hadisnya. Itu salah. Yang benar, kharajtu min nikahin walam akhruj min sifahin min ladun adama ila anna waladani abi wa ummi walam yusibni kharajtu min nikahin. Aku dilahirkan daripada pernikahan. Ibuku Siti Aminah dan ayahku Sayyid Abdullah. Walam akhruj min sifahin. Aku dilahirkan daripada keturunan bukan orang-orang jahiliyah, bukan keturunan orang-orang yang bodoh. Min ladun Adam. Aku dilahirkan daripada dzurriyyah Nabi Adam. Illa anna waladani. Sehingga ibu dan ayahku melahirkan aku abi wa ummi. Walam yumsibni min sifahatil jahliyah syai'un. Dari mulai Kinanah, Mudor, Murrah, Huzaimah, Abdullah, Abu Muttalib, terus Kinanah, Mudor, Huzaimah. Terus itu nur cahaya itu pindah ke turunan yang nempel-nempelnya alam duriyah namanya. Kita ngaji dulu agak dalam. Alam duriyah itu ke punggung-punggung, ke ruh-ruh, bukan orang yang musyrik kepada Allah. Jadi dari mulai Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itu turun tuh nur cahaya. Awas, nur cahaya. Nempel ke Kinanah, nempel ke ruhnya Mudor, nempel ke ruhnya Murrah, nempel ke ruhnya Abu Muttalib. Ingat, Abu Muttalib belum pernah menyembah berhala. Abu Muttalib, kalau Abu Thalib iya pamannya ya. Abu Muttalib belum pernah menyembah berhala, penjaga kunci Ka'bah. Makanya di sini jelas baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pernikahan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar, dan Siti Hajar itu memang awalnya budak belian daripada perbudakan negeri Mesir, tapi sudah dibebaskan terlebih dahulu, diberikan hadiah kepada Nabi Ibrahim, sudah bebas, jadi orang merdeka. Maka dari situlah nur cahaya berpindah-pindah ke orang-orang yang soleh, yang semuanya sama sekali apa? Dijauhkan walam yusibni min sifahil jahiliyah syai'un. Setiap nur yang ditempeli, orang-orang yang ditempeli oleh bapak moyangnya, yang ditempeli oleh nur cahaya baginda Rasul, itu semuanya belum pernah menyembah berhala. Jadi ingat, Sayyidina Abdullah fil jannah, di surga Sayyidina Aisyah fil jannah. Ketika ada hadis, itu harus ngaji ilmu mustalahil hadis, harus ngaji nahu sorobnya. Kan disebut man abuka. Abuka di sini ditafsirkan man amuka. Hari aina amuka, hari ini pamanmu yang meninggal di mana, finnar. Masuk di situ dalam tarjih Syekh Anawi Zakaria Al-Ansari itu Abi Thalib. Kan orang Arab itu manggil paman abuy aja. Abuy pamannya gitu ya. Yang disebut maksudnya adalah Abi Thalib. Baik. Yang selanjutnya, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi di daerah Termez ya. Termez itu salah satu kawasan Persia ya, Persia Iran, daerah Iran. Ini menerangkan tentang nasib orang yang takabur. Kharaja rajulun mimman kana qablahu. Dulu kata baginda Rasul, ada seseorang yang takabur. Fi khullatin lahu,
yak yuhtalu fiha, yang memakai pakaian kebesaran. Dia pakai kuda dihiasi dengan emas semuanya. Fa amarallahu taala, maka akhirnya Allah perintahkan al-ardu terhadap bumi, fa akhaddathu fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Orang itu akhirnya diamblaskan ke bumi sampai hari ini. Yatajaljalu, apa yatajaljalu itu? Masih syakaratul maut, nanti dicabut nyawanya ketika tiupan pertama. Siapa coba? Dalam tarjih para muhadisin, rojulun di sini adalah Qarun. Qarun. Kan harus tahu rojul banyak. Untung ini rojulun di sini disebut isim mufrad alam, berarti adalah Qarun. Sepakat ahli muhadisin, Qarun itu kalau misalkan berjalan dia semuanya penuh dengan emas. Ya kalau sekarang mah pamer mobil supercar lah, kan itu pamer, ikhtala. Wang, itu banyak Qarun sekarang. Kebut-kebutin motor yang ratusan juta, dikebut-kebutin, bawa moge, kebut-kebutin, bawa supercar, ikhtala kan, ngebut, ya Allah ya Karim. Itu banyak Qarun, sifat-sifat Qarun. Itu yang kayak gitu, itu si Qarun akhirnya firman Allah ini bersambung dengan firman Allah, fa khasabna bihi wa bidarihil ardo. Maka aku amblaskan itu Qarun bersama harta bendanya sampai ke dalam bumi. NASA itu melihat pergerakan di Sinai, karena NASA itu memang memantau seluruh benua ya. Itu ada pergerakan kayak orang katanya. Truk. Ini sesuai dengan hadis Rasul. Ternyata itu Qarun itu sampai hari ini masih sakaratul maut. Berapa ribu tahun coba? Ini hadisnya ya, tajaljalu masih sakaratul maut. Gara-gara apa? Sombong, yakhtalu, gak ada ampun orang sombong. Yang paling parah mitnah, Nabi Musa berzina coba. Yang paling parah itu. Baik, mudah-mudahan ya Allah lindungi kita daripada sifat-sifat sombong. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik. Yang selanjutnya, hadis-hadis pilihan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syaikhoni itu adalah Imam Bukhari Muslim. Khalaqallahu Adam ala suratihi. Allah ciptakan Nabi Adam sebaik-baiknya rupa. Wa tuluhu situna diro'an. Tinggi Nabi Adam itu 60 hasta. Berapa 60 hasta? 26 meter, 4 senti. 26 meter. Lebar dadanya 9 meter Nabi Adam. Laisa lahya, tidak berjanggut. Ketika beres diciptakan oleh Allah, maka Allah perintahkan, ya Adam, idhab fasallama ala ulaika nafarin. Wahai Nabi Adam, kau ucapkan salam kepada golongan-golongan para malaikat yang pada saat itu malaikat sedang duduk. Fastami ma yuhayyuka. Terus saya harus salam apa ya Allah? Maka diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghormatan, assalamu alaikum. Maka Nabi Adam pun mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah, assalamu alaikum. Faqalu, maka dijawab oleh para malaikat, wa assalamu alaikum wa alaikumassalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi Adam, ini penghormatan hanya khusus untukku antara malaikat. Maka Allah jawab, fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Ini adalah penghormatanmu dan penghormatan anak cucumu nanti, terutama orang-orang yang beriman. Maka di sini ada bab salam. Ada diatur dalam hadis baginda Rasulullah SAW adabnya. Kita sendiri nih bapak-bapak, kita sendiri. Ketemu orang rame-rame, yang harus duluan ngucapin salam siapa? Orang yang rame-rame atau kita sendiri? Maka sunahnya kita yang sendirian, yang lebih dulu, yang harus ngucapin salam duluan. Terus kita lagi duduk-duduk, terus ada yang berjalan. Yang ngucapin duluan yang mana? Yang duduk atau yang lagi jalan? Mana? Yang dianjurkan oleh baginda Rasul, yang lagi jalan harus ngucapin duluan sama yang duduk. Itu aturan salamnya. Terus kalau ada yang nggak jawab, ya jawab salam. Assalamualaikum, cemberut aja. Jangan seujon. Takut sakit gigi, ya. Atau habis berantem sama istrinya, mungkin lagi masih pening. Kata baginda Rasul,
jangan sewot, jangan khawatir. Wa inna indahu yujibuhu salamu alaik. Sesungguhnya yang ada di sampingnya, contoh di kereta, ya, itu ada tiang, ada kursi, ada AC itu yang nempel, itu semuanya menjawab salam untukmu. Jangan takut. Bahkan di rumah pun, kalaupun kosong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada apa? Ada meja. TV gak tahu tuh TV, jauh salah atau enggak ya? Ada meja, ada tehel, ada kursi, ada gelas. Makanya bapak-bapak kesempatan di rumah itu jangan pernah berhenti walaupun seayat, selembar, dua lembar. Sering bacalah Al-Quran di rumah. Nanti itu rumah di akhirat akan menjadi saksi di yaumil kiamah, akan nolong kita. Repot kalau rumah dipakai karaokean. Ya. Nyanyi pagi, nyanyi slow rock, ya Allah. Sore menjelang maghrib nyanyi dangdut, ya Allah. Dikencengin lagi di sound. Saya itu mudah-mudahan dikasih sabar bapak-bapak ya. Itu saya punya tetangga, tiap pagi nyetel lagu Malaysia, enak lagi lagunya. Aduh kata saya suka belajar tadarus gitu ya. Ini kalau lagi ngaji dengerin dulu, enak juga di lagu nih. Gak boleh kita caram-caramnya. Ada aja itu lagunya, bisa dia mungkin. Lagu yang saya senang itu dulu. Lagunya lagu Malaysia, lagu-lagu zaman dulu. Ya Allah, sabar ya. Itu aja, kuat-kuatan aja, berlomba-lomba aja. Gitu ya. Baik, lanjut. Fakulu maidkhul jannat ta'ala surati Adam. Nanti bapak-bapak, kita kalau di surga nih, tingginya sama seperti Nabi Adam. 26 meter, 60 cm. Sama bapak-bapak nih. Mohon maaf. Kan suka ada yang boncel ya. Itu nanti sama. Nggak boncel lagi di sana. 60 cm. Wajahnya itu seperti Nabi Yusuf. Dan ingat, di surga, la salih ya, tidak ada jenggot. Ya. Di surga tidak ada jenggot. Dan istri kita, Ustaz di mana? Ada insya Allah. Ada yang nanya, kan bisa gak? Nggak sama istri. Ya Allah, kenapa emang? Saya trauma. Hah? Kamu diapain aja waktu di dunia? Insya Allah, bapak-bapak, istri kita itu sebetulnya, itu pilihan Allah. Mau dia tukang ceramah, ya, nyeramain kita maksudnya. Nanti di surga, secerewet-cerewetnya istri kita, itu akan Allah jadikan ratu bidadari. Kalau ratu bidadari, pasti pilihan min khiyarin. Contoh nih, bapak-bapak punya ada 100 bidadari ini. Ini 100 kecantikan bidadari, semuanya kumpul di istri kita. Subhanallah. Jadi kalau misalkan istrinya agak tersiksa sama istri, sabarin aja. Yang penting nanti ketemu di surga insya Allah. Insya Allah ya istri kita solehah semua, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik. Terkenal bapak-bapak, orang Indonesia itu, orang Pakistan, ada jamaah tabligh. Jadi kata orang Pakistan, wanita Indonesia strong katanya. Jadi pernah kan ikut, mungkin bukan salah sih, mungkin bahasanya kurang tepat. Jadi baru istrinya melahirkan seminggu, dia ikut 4 bulan. Terusnya tunggu dulu, agak gede ya. Itu datang istrinya bawa bayi. Ini bayi katanya. Itu di depan surau-surau. Pada marah gak? Enggak. Pada ketawa. Udah kamu pulang aja katanya. Salah kamu ini. Disuruh pulang. Tunggu sampai gede, boleh kamu tabligh. Tapi asik kalau orang-orang tabligh itu indah aja ya. Ribuan yang nyaksiin bapak-bapak. Ini bayi katanya bawa huruf katanya. Bayi supaya dibawa keluar 4 bulan bayi. Allah, kata orang Pakistan, Indonesia strong katanya. Subhanallah. Baik. Lanjut. Hadis daripada baginda Rasulullah SAW. Falam yajal khalqu yankusu ba'dahu hatta al-ana. Di surga tidak ada yankusu ba'dahu, enggak akan kolot. Enggak akan kolot itu apa? Enggak ada tua-tua, umurnya rata-rata dibikin 30 tahun, Istri kita dibikin 17 tahun, abadal abidin wadah rodahirin, itu 30 tahun selama-lamanya terus muda. Kalau hari ini kan ada pewotnya ya. Boleh tahun dulu siapa bapak-bapak? Idola siapa? Desi Ratnasari. Senin ini ayo nama. Semoga Incu. Bener gak? Dulu siapa? Yang artis dulu, zaman-zaman dulu. Elvis Sukaisi. Nenek-nenek udah masih ada nggak? Coba itu. Gak tahu itu udah masih ada mungkin ya. Coba. Kalau di dunia seperti itu. Baik.
Kita lanjut daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu jadi sebagai tabarukan kalau diusahakan harus tahu biografi para rawi-rawi hadis ya, supaya ada kecintaan kita terhadap para muhaddisin. Baginda Rasul sampaikan tentang penciptaan pada hari apa aja. Yang pertama, khalaqallahu at-turbata yaumas sabti. Allah ciptakan tanah pada hari Sabtu. Nih, hari Sabtu nih kita ngaji. Ini Allah ciptakan tanah hari Sabtu. Terus, wa khalaqa fihil jibal yaumal ahad. Allah ciptakan seluruh gunung-gunung hari apa? Hari Ahad. Orang Islam hari Ahad bilangnya ya, bukan hari Minggu. Terus, wa khalaqa syajara yaumal isnin. Allah ciptakan pohon-pohon hari apa? Hari Senin. Wa khalaqal makruh yaumas sulasa. Allah ciptakan hewan-hewan yang ada di lautan hari Selasa. Wa khalaqan nur yaumal arbi'a. Allah ciptakan cahaya pada hari Rebo. Wa basa fiha dawab yaumal khamis. Allah munculkan binatang melata pada hari Kamis. Wa khalaqa Adam ba'dal asri min yaumil jum'ah. Dan Allah ciptakan Nabi Adam pada hari Jumat setelah asar. Itu adalah ciptaan paling terakhir. Manusia itu ciptaan finishing, ciptaan paling akhir adalah manusia, yaitu Nabi Adam. Jadi setelah Allah menciptakan semua, yang paling terakhir fi akhiril khalqi, dari akhir seluruh makhluk, fi akhir sa'ah, di akhir seluruh waktu, yaitu antara asar dan malam, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Terus berarti lebih dulu Ka'bah dong. Betul. Allah lebih dulu ciptakan bumi dan langit. Bahkan sebelum Nabi Adam sudah ada 3 generasi yang menduduki bumi. Pertama, Allah turunkan Alban. Lihat dalam kitab Futuhatul Ilahiyah, halaman 14. Ya. Halaman 14 di dalam kitab Futuhatul Ilahiyah. Halaman 14 juga ada halaman 42. Tafsir Futuhatul Ilahiyah yang disebut Tafsir Jamal. Ternyata penduduk pertama bumi itu namanya Alban. Bapak tahu Alban? Dinosaurus. Yang ditemukan jutaan tahun. Betul. Disesuaikan dengan itu. Betul. Sebab penghuni pertama namanya dinosaurus. Yang disebut bahasa tafsirnya Alban. Yang kedua, karena bikin kerusakan, Allah utus. Namanya Ajazil. Ajazil itu sebelum dilaknat namanya. Sebelum dilaknat jadi iblis namanya Ajazil. Anak buahnya banyak malaikat. Digempur, diutus oleh Allah. Supaya membunuh semua Alban. 2. Dihuni dulu oleh setan daripada satu unsur. Dihuni dulu oleh setan daripada 4 unsur. Jadi setan 4 unsur itu, unsur api, unsur tanah, unsur udara, itu memang kelihatan. Kalau 4, kayak orang aja, cuman kan serem-serem ya. Bikin kerusakan lagi. Abal jin, Ajazil diutus lagi oleh Allah supaya menghancurkan, dibunuh, diusir. Generasi ketiga dihuni oleh jin dari satu unsur, bikin kerusakan lagi. Maka diutus lagi itu si Abal jin, si Ajazil untuk membereskan. Lama berapa juta tahun kemudian baru yang terakhir itu adalah Nabiullah Adam alaihi salam. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Yang selanjutnya hadis yang terakhir daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Tabrani an Ibnu Abbas. Yang pertama, poin-poinnya khamsun bi khamsin. Ma naqada qaumul ahdu illa salatallahu alaihim aduhum. Tidak adalah seorang yang mengkhianati sebuah perjanjian kecuali kelompok itu, orang itu, golongan itu, negara itu, bangsa itu pasti akan dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Siapa coba? Yang suka melanggar janji siapa? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di masyaqih. Adalah orang-orang Israel. Adalah orang-orang Yahudi. Orang yang suka melanggar janji siapa? Mbahnya, soulmate-nya Amerika. Ya. Itu dari dulu, bapak-bapak, jangan pernah bikin perjanjian sama orang kafir. Pasti
ngerugiin umat Islam. Rugi gak gitu? Ini hasil kerja sama orang kafir yang begini. Tapi kan memang, aduh bingung ya, so ngomong politik lah. Ya begini, saya ngikutin hadis. Ya, riweuh terus, betul gak? Riweuh terus. Jadi saya ngisi bensin itu tengah malam aja bapak-bapak. Kalau siang gak kebagian antri. Jam 4 saya kalau ngisi sekarang. Allahu Akbar. Itu maksudnya apa? Insya Allah tidak ada kejahatan yang langgeng abadi. Orang-orang yang suka mengkhianati perjanjian, Allah sallallahu alaihi wasallam udah janji pasti akan dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Musuh Israel ya kita, musuh orang Yahudi kita, musuh orang-orang yang dolim terhadap Palestina kita musuh mereka. Insya Allah satu ketika mereka akan dihancurkan oleh orang-orang Islam. Yang kedua, fenomena hari ini. Wa mahakamu bigori ma'anjalallah. Tidaklah semata-mata orang yang memutuskan hukum tidak sesuai Quran, tidak sesuai hadis, tidak sesuai perkataan sahabat, tidak sesuai ijma ulama, illa fasha fihimul faqra, pasti akan merajalela kefakiran. Bapak-bapak, ya itu resikonya. Orang yang memutuskan hukum tanpa syariat, siap-siap banyak kemiskinan di mana-mana. Illa fasha fihil faqra, kefakiran akan merajalela. Bukti gak? Bukti. Yang korupsi, yang maling ya dari dulu ya. Bisa jalan-jalan, enak amat ya. Dulu yang diperpajakan saya tahu. Bisa main tenis ke Bali, balik lagi. Dikasih uang rokok 3 juta itu sipir, bisa ke Bali. Itu bapak-bapak di Cina yang korupsi bapaknya, itu yang dihukum mati sekeluarga komunis. Dihukum mati semuanya. Di Arab, walaupun tidak semuanya sejahtera. Di Iran, di Persia, di Uzbekistan, saya baru tahu itu data-datanya. Jadi serem. Yang korupsi MMA itu hukum mati aja udah. Disetrum, digantung, di Eropa sama. Jadi mereka orang kafir tapi yang digunakan hukum Islam sejahtera. Iran. Jadi kita jangan terkecoh dengan pemberitaan di Asia-nya. Komunitas termasuk yang banyak Islam Sunni di Iran itu aman, dilindungi. Di Bosnia, itu kalau orang-orang Sunninya tidak diselamatkan oleh orang Iran, ya selesai habis semua. Muslim, ingat tahun 90 ya, Bosnia Herzegovina yang dibantai oleh orang-orang Serbia itu. Itu kalau nggak ada pasukan Iran yang menyelinap, menyelamatkan di bawah Iran, itu habis orang Sunni di Bosnia. Saya ada teman yang pernah tugas ke sana. Allahu Akbar. Baik. Nah itulah. Ketika bukan syariat Islam, ila fasha fihimul faqra. Gini aja. Kata Dr. Didin Hafidudin, saya kebetulan beliau akrab dengan orang tua, dengan saudara. Kata beliau gini, lagi ngobrol ngopi-ngopi sebelum dia tampil. Saya lagi kecil dengerin aja. Indonesia satu langkah aja. Pajak revolusi sosial itu satu aja. Pajak dihapuskan semuanya dari A sampai Z, ganti sama zakat. Maka Indonesia, asal itu katanya Freeport diambil kita semua, pajak aja, pajak hilangkan semua dari pajak. Semuanya pakai zakat, itu 1 jiwa orang Indonesia 1 bulan kebagian 10 miliar. Ketua Basnas kan beliau ya, Pak Jokowi. Apalagi kalau Freeport buat kita semua Indonesia. Uncang-uncang. Ya. Nggak pada pusing, usad-usad juga ya. Allahu Akbar, maksudnya apa? Nah ini, ketika kita menggunakan syariat Islam, pasti itu akan mensejahterakan orang-orang Islam. Tapi insya Allah bapak-bapak, makanya bagusnya hari ini kita investasi emas ya. Bukan emas yang campuran, emas itu, yang emas antam. Sebab nanti di akhir zaman itu mata uang tidak berlaku, tapi emas akan berlaku. Imam Mahdi ketika turun nanti apapun, emas itu tetap berlaku jadi mata uang. Ya. Jadi dari sekarang kita yuk sama-sama investasi emas ya. Emas itu tidak akan turun. Semakin kacau dunia, semakin naik harganya itu emas tuh. Bedanya gitu. Baik, kita lanjut. Wala dhaharat fihimul fahisah.
Allah. Lu perzinahan ya. Illa fasya fihimul maut. Tidaklah semata-mata fahisah. Fahisah itu satu kan? Satu aja fahisah. Innahu kana fahisah tawasa sabila. Jinah. Udah satu aja kalimat fahisah. Bapak-bapak, dari dulu perzinahan sudah ada. Penjualan wanita-wanita bangor ya sudah ada. Itu yang diajarkan oleh Qabil. Dari mulai zaman dulu ada. Apalagi sekarang. Sudah dilokalisasi, tapi banyak yang ditutup ya. Yang di mana tuh? Di Jakarta udah jadi Islamic Center ya. Di Bandung apa tuh di Bandung? Yang masyhur. Apa itu? Saritem ya? Oh, kok Ustaz tahu? Ya tahu di informasi aja. Satu kampung, tapi ada masjid itu. Ada masjid besar, informasi dari TV kan ada Saritem. Allahu Akbar. Tapi kalau Ramadan pada insaf itu, taraweh, tadarusan, orang Indonesia itu. Maka orang yang ketika sudah menyebar perzinahan, illa fasafil, banyak kematian yang mendadak. Banyak kematian yang mendadak. Itu sudah hukum, sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah. 2 poin lagi. Wala tofakul mikyal illa muni'un nabat wa khudu bisinin Allah. Ketika di pasar-pasar orang sudah banyak mengurangi takaran, wa fawailul lil mutaffifin alladzina idza qalu ala nasi yastawfun. Beras itu nanti dikasih air banyak. Diairin dulu baru ditimbang. Itu mikyal. Allahu Akbar. Yang paling parah itu ada orang yang mantan pengusaha karet. Jadi nimbang karet pakai truk. Kan beda-beda anak-anak perusahaan. Dia pakai banner, copot lagi ganti. Dia juga orangnya. Supirnya ganti. Ada 10 itu. Karetnya itu juga. Ditimbang lagi. Dia bikin banner 10. Copot, ganti banner, ganti perusahaan, supirnya beda lagi. Ratusan juta itu. Allah. Maka, illa muni'un nabat, siap-siaplah banyak yang gagal panen. Dan banyak gak gagal panen? Banyak gak? Udah gagal panen, impor lagi. Ya itu. Yang terakhir, wala mana'uz zakat illa hubisa anhumul qutru. Jangan kaget, kenapa jarang hujan? Tadi lumayan diguyur doang ya. Hujannya gersang, sebab di sebuah negara, di sebuah bangsa, ketika orang-orang kayanya banyak yang tidak mengeluarkan zakat, pertanda ketika kemarau berkepanjangan, kata baginda Rasulullah, berarti di sebuah bangsa, di sebuah kecamatan, banyak orang yang tidak mengeluarkan zakatnya daripada orang yang mengeluarkan zakatnya. Disiasatinya mereka itu bikin santunan-santunan. Berapa sih? Rumahnya di Sentul bapak-bapak, itu ada rumah 50 miliar. Bob Sadino tuh almarhum. Kalau kayak rumah Cinderella itu rumah Bob Sadino. Itu manggil santri. 20 orang. Itu dikasih amplop satu orang 100.000. Rutin. Itu 50 miliar. Kalau dalam bab zakat, rumah itu harus disagih zakat. Ngikuin konversi emas. Emas itu contoh 1 gram emas. 1 juta berarti 85 gram. Kali itu sampai 50 miliar. Dikonversi sama emas. Keluarin zakat tuh 50 miliar berarti berapa? Berapa puluh miliar itu zakat. Tapi seperti itu bapak-bapak. Fenomena hari ini dari dulu. Kalau pengen tahu, Basnas tuh Pak Kiai Ubay. Kang, aduh, kalau mau dipresentasi, jauh. Indonesia ini, Kabupaten Bogor aja, banyak yang gak ngeluarin zakat katanya. Kalau lihat rumahnya, Allah, oh pantesan, kemarau berkepanjangan, ya ada ngeluarin zakat, ada yang tepat ada. Cuman lebih banyak yang tidak mengeluarkan zakat. Gampang, pengen tahu orang pelit. Mobilnya mewah, ngasih ke tukang parkir 2.000. Mobilnya supercar, ngasih 2.000, pelit itu. Maksudnya apa? Nah di sini, insya Allah, mana kasol malun bisodako. Kalau ingin baik, jangan nunggu kaya.
Ada kalimat kalau ini baik. Jadi kalau misalkan ya saya belajar Bapak-bapak, belajar ya, bukan ini. Tahadus binimah belajar. Udah berjalan 4 tahun, setiap hari Jumat kita ngeluarin saku sendiri, ya kadang 500, 300 buat anak-anak santri pengajian. Pokoknya Jumat berkah kita ngeluarin sendiri, 500, 300. Kita kirab sama Allah aja, bermitra sama Allah. Belajar aja, masih belajar seminggu sekali, seperti itu. Jadi saya bingung, saya nggak kerja kantor, enggak. Mau bisnis, takut ditipu orang. Udah, kirab sama Allah aja. Nah itu maksudnya. Masih belajar, saya masih belajar. Berat kadang, kalau Jumat ya, iya. Tapi ya itu harus dipaksakan, harus dikalahkan nafsu itu. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.